Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Oktavia dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 10424016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai computer fraud dan cyber security dalam sistem transaksi keuangan digital. Di era sekarang, perkembangan teknologi sudah sangat pesat, terutama dalam bidang keuangan. Hampir semua aktivitas, mulai dari transaksi, pencatatan, hingga pelaporan keuangan, sudah berbasis digital. Hal ini tentu memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko, khususnya yang berkaitan dengan kecurangan dan kejahatan cyber. Komputer fraud atau kecurangan komputer merupakan suatu tindakan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat atau sarana untuk merugikan pihak lain. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti memanipulasi data, penyalahgunaan aset, hingga kecurangan dalam laporan keuangan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kecurangan tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikenal sebagai fraud triangle. Fraud triangle menjelaskan bahwa terdapat 3 unsur utama untuk mendorong seseorang melakukan kecurangan. Unsur pertamanya adalah tekanan, misalnya tekanan ekonomi, gaya hidup, atau masalah pribadinya. Unsur yang kedua adalah peluang, yaitu adanya celah dalam sistem memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Unsur yang ketiga adalah rasionalisasi, yaitu ketika pelaku membenarkan tindakannya sendiri dengan alasan tertentu sehingga merasa apa yang dilakukan bukanlah suatu kesalahan yang besar. Dalam praktiknya, komputer fraud memiliki berbagai bentuk. Kecurangan bisa terjadi sejak tahap awal, yaitu saat input data di mana seseorang memasukkan data yang tidak sesuai atau dimanipulasi. Selain itu, kecurangan juga bisa terjadi dalam proses pengolahan data atau yang disebut sebagai proses fraud, yaitu ketika sistem digunakan tanpa izin atau disalahgunakan. Tidak hanya itu, data yang sudah tersimpan juga bisa menjadi target kecurangan, seperti diubah, dicuri, atau dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan hasil outputnya dari sistem pun bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selain klasifikasi tersebut, terdapat juga beberapa bentuk kejahatan komputer yang sering terjadi di era digital, seperti akses ilegal ke sistem, pencurian data, pemalsuan data, hingga kejadian mata-mata digital. Semua bentuk kejahatan ini menunjukkan bahwa keamanan sistem informasi menjadi hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan lagi. Melakukan aksinya, pelaku kejahatan komputer biasanya menggunakan berbagai teknik. Salah satu yang paling umum adalah teknik hacking, yaitu membobol sistem tanpa izin untuk mendapatkan akses-akses ke data atau informasi penting lainnya. Selain itu, ada juga teknik hijacking, yang dimana pelaku mengambil alih sistem milik orang lain. Teknik lain yang sering terjadi adalah spamming, yaitu pengiriman pesan secara massal yang mengganggu, serta teknik spoofing, yaitu tindakan penipuan dengan cara menyamar sebagai pihak lain agar korban percaya. Meningkatnya kejahatan komputer tentu tidak terjadi tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti akses internet yang semakin luas dan mudah dijangkau oleh siapapun. Selain itu, kelalaian pengguna dalam menjaga data pribadi juga menjadi salah satu penyebab utamanya. Sistem keamanan yang lemah, kurangnya kesadaran masyarakat, serta sulitnya melacak pelaku kejahatan digital juga menjadi faktor yang bisa memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk
melindungi sistem dari berbagai ancaman tersebut yang dikenal dengan istilahnya cybersecurity. Nah, cybersecurity ini merupakan suatu upaya atau aktivitas yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data-data dari serangan atau akses ilegal. Dalam dunia akuntansi, cybersecurity memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keamanan data keuangan perusahaan yang bersifat sensitif. Dalam cybersecurity terdapat tiga konsep utama yang harus dipahami, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality berkaitan dengan kerahasiaan informasi di mana data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integrity berkaitan dengan keutuhan dan keakuratan data sehingga informasi tidak boleh diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan availability berkaitan dengan ketersediaan sistem yang dimana sistem harus selalu siap digunakan ketika dibutuhkan. Selain itu, cybersecurity juga memiliki beberapa jenis seperti cloud security, network security, dan application security yang masing-masing memiliki fungsi untuk melindungi bagian tertentu dari sistem. Namun demikian, ancaman terhadap cybersecurity juga makin berkembang seperti cybercrime, cyber attack, hingga cyber teroris yang dapat menimbulkan kerugian besar baiknya secara finansial maupun non-finansial. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu melakukan berbagai langkah pencegahan dan pengendalian. Salah satunya adalah dengan membangun sistem pengendalian internet yang lebih kuat lagi dan membatasi akses terhadap data serta menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi atau autentikasi. Selain itu, lakukan audit secara rutin dan pemantauan sistem juga sangat penting untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Dalam konteks akuntansi modern, peran cyber security menjadi semakin penting karena ketergantungan perusahaan terhadap teknologi semakin tinggi. Akuntan dan auditor tidak hanya dituntut untuk memahami laporan keuangan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi. Dengan demikian, keamanan data dan sistem dapat terjaga dengan sangat baik. Sebagai kesimpulannya, computer fraud dan cybersecurity merupakan dua hal yang sangat penting dalam sistem transaksi keuangan digital. Kecurangan bisa saja terjadi jika terdapat peluang dan tekanan, sementara cybersecurity menjadi solusi untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, kita perlu memahami kedua hal ini agar siap menghadapi tantangan di era digital yang makin kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.